Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas persaingan menurut klaster provinsi yang sudah lolos administrasi online SPCP IPDN. Subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mengetahui berita terbaru tentang IPDN. Oke, yang kita bahas pertama kali yaitu tentang review administrasi online IPDN 2020. Jadi pendaftar online di akhir pendaftaran pada tanggal 23 Juni itu sebesar 57.534. Kemudian di tanggal 26 Juni kemarin pengumuman administrasi yang lolos verifikasi sejumlah 55.697. Nah, yang gugur administrasi berarti ada kurang lebih 1.837 ya. Kemudian untuk pendaftar terbanyak pertama ada dari Provinsi Jawa Timur sejumlah 5.232 dan pendaftar yang paling sedikit ada di Kalimantan Utara sejumlah 443 orang. Oke, setelah administrasi ini, tahapan selanjutnya adalah menunggu kode billing dengan cara login di dikdin.daftar.bkn.go.id ya, /login. Itu nanti adik-adik bisa login kembali pada saat pendaftaran kemarin untuk mengecek kode billing ya. Nanti setelah kode billing dicek akan digunakan untuk pembayaran via ATM. Nah, ini bisa dicek di dikdin.bkn.go.id/alur. Itu ada ya di bawahnya. Untuk tata cara pembayaran transfer ATM via Bank BRI, Bank BCA, Mandiri, dan Bank BNI. Jumlah transfer yaitu sebesar Rp50.000. Kemudian jangan lupa untuk foto bukti transfer sebagai bukti bayar. Oke, kita lanjut ke klaster provinsi ya pada saat pendaftaran kemarin. Jadi untuk Sumbagut atau Sumatera bagian utara tertinggi di sini kita lihat ada Sumatera Utara dengan 5.108 pendaftar ya. Nah, kemudian yang paling rendah ada Kepri atau Kepulauan Riau sejumlah 712. Di sini kakak juga sudah menjelaskan tentang perhitungan persaingan dan persentase. Di sini berarti contohnya untuk Aceh persaingannya 1 berbanding 41 orang. Jadi satu peraja itu harus menyisihkan 41 orang untuk bisa menjadi peraja IPDN tahun 2020. Nah, di sini juga kita lihat persentasenya paling kecil ya. Di sini ada Sumatera bagian barat ya atau Sumatera Barat. Itu 1,36% saja. Jadi persaingannya sangat ketat sekali untuk Sumatera Barat ini. Oke, ini bisa ada screenshot untuk sebagai pegangan ya, untuk memotivasi lagi supaya lebih semangat mendaftar IPDN. Oke, kita lanjut ke Sumbaksel yaitu Sumatera bagian selatan. Di sini yang paling tinggi itu ada dari Sumsel ya, Sumatera Selatan 2.368, dan yang paling rendah adalah Kepulauan Bangka Belitung 610 pendaftar. Nah, ini saingan paling tinggi di Sumatera Selatan juga. 1:60 ya. Satu peraja itu harus menyisihkan 60 peraja lainnya, pendaftar peraja lainnya ya. Peluang paling tinggi di sini ada Lampung itu 3,30%, hanya menyisihkan 1:29 orang. Oke, kita lanjut ke Subijo ya. Nah, mungkin adik-adik tidak familiar dengan istilah ini, tapi kami di PDN itu klaster provinsinya seperti ini.
khususnya pada saat main bola biasanya. Ada Liga Nusantara, kita memakai istilah-istilah seperti ini. Ini contohnya Subejo ya, Sunda, Betawi, Jowo. Ini akan familiar nanti ketika kalian akan menjadi peraja IPDN. Oke, di Subejo sendiri, provinsi paling tinggi yaitu Jawa Timur, itu 5.232 ya. Kemudian yang paling rendah adalah Yogyakarta ya. Ini Yogyakarta kurang lebih 1:35 orang saja. Nah, namun di sini persaingan yang paling ketat ternyata terjadi di Jawa Barat. Dengan kuota 60, mendaftarnya 4.911, harus menyisikan 81 orang ya untuk menjadi peraja IPDN. Peluangnya paling kecil hanya 1,22%. Kemudian peluang yang paling tinggi ini ada di Jogja ya, 2,77%. Oke, kita lanjut ke Nustra ya, atau Nusa Tenggara. Di sini ada 3 provinsi. Yang paling diminati adalah Nusa Tenggara Timur, ini 2.185 pendaftar, dan paling sedikit ada Bali ya, 778. Tapi persaingan paling tinggi ini terjadi di Nusa Tenggara Barat, yaitu 1:50 ya, dengan persentasi 1,98% peluang yang bisa didapatkan. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan ya, atau Borneo. Ini Borneo ada 5 provinsi dengan paling banyak pendaftar di Kalimantan Barat ya. Perbandingannya juga paling tinggi ya, 1:46. Tingkat kelulusan juga hanya 2,13%. Nah, yang paling sedikit ini pendaftarnya di Kalimantan Utara. Nah, namun ternyata persaingan paling rendah di sini ada di Kalimantan Tengah, 1:22 saja ya. Persentase kelulusan juga cukup tinggi, 4,41%. Lanjut ke Celebes ya, atau Pulau Sulawesi. Di sini ada 6 provinsi dengan paling tinggi pendaftarnya dari Sulawesi Selatan ya, 3.193. Persaingan juga tentunya paling ketat, 1:59. Untuk yang terendah ini ada Gorontalo, 447 orang ya untuk mendaftar kemarin dengan kuota 17 orang. Untuk persaingan paling rendah ternyata ada di Sulawesi Tengah ya. Ini persaingannya hanya 1:23 dengan kuota 31 orang. Jadi persentase tingkat kelulusan itu peluangnya 4,22%. Dan yang terakhir ada Indonesia Timur, atau kita biasa sebut Intim ya. Ini teman-teman di Indonesia Timur, mulai dari Maluku sampai Papua Barat. Pendaftar paling tinggi ada di Papua ya, dengan tingkat persaingan 1:25. Nah, tapi di sini yang paling rendah ini pendaftarnya ada di Maluku Utara, hanya 621 orang. Nah, untuk persaingan sendiri yang paling banyak peluangnya ini justru ada di Papua Barat ya, 1:22 orang dengan persentase peluang itu 4,36% ya untuk tingkat kelulusan. Oke, semoga informasi ini bermanfaat, menjadi penyemangat kalian di tiap-tiap provinsi. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng, dan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Ini hanya perhitungan secara kertas ya, tetap kalian harus mengikuti tes SKD, dan jangan lupa untuk membayar kode billing agar bisa mengikuti tes SKD. Jadi semoga kalian bisa lancar
dalam mengikuti setiap tesnya ya. Kakak doakan kalian bisa lulus menjadi Praja IPDN tahun 2020. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.